dulu imam ya kayak orang tawaf juga, nggak ada hafal jadi hafal, kayak orang berwirid hari-hari. Soalnya baik benar ini doanya, masya Allah, tabarakallah, ini menghimpun sudah. Kalau kita lihat di dalam sembahyang ini doa menghimpun ini komplit, lengkap berada, selesai. Kemudian lagi disunahkan pada tasyahud akhir adalah at-tawarruk, duduk tawarruk. Jadi hal-hal yang dilakukan di waktu tasyahud akhir atau tahiyat akhir, kalau kita lihat biasa tahiyat akhir ya, tasyahud akhir atau tahiyat akhir, yang pertama posisi duduk disebut dengan at-tawarruk. Nah, kayak apa tawarruk tuh? Nah, tawarruk itu adalah duduk seperti mana tasyahud awal. Cuma, nah, batisnya aja dikeluarkan. Biasa duduk di atas buku lali, ya kan? Nah, keluarkan aja mengarah sebelah kiri. Ya Allah. Kemudian buret di lantai. Nah, buret di lantai. Itu duduk tawarruk. Kemudian wa'udhu yadihi yusra wa sa'idiha al-faqid al-aisar mabsutatan marhumah muhadiyat bi rusiha tarfa rubbah wa yadihi yumna wa sa'idiha al-faqid al-ayman tarfa rubbah al-yumna maqbudah illa al-muhallilah. Jadi di saat kita duduk tadi, keadaan tangan kita yang kiri, kemudian demikian juga nih lengan pergelangan, kalau ini lengan, ini pergelangan. Nah, ini di paha sebelah kiri, dalam posisi tangan kita ini terbuka, kemudian dihimpunkan jari-jarinya. Nih, kepala jari ini berbenturan dengan ujung lutut, ujung lutut kita. Nah, jadi seperti tadi lah kurang lebihnya. Kemudian untuk tangan kanan demikian juga, nih pergelangannya di atas paha yang sebelah kanan. Sama, nih ujung jari tangannya ini juga berada di lintuhut, berbetulan dengan lintuhut dalam keadaan digenggam. Nah, dalam keadaan digenggam. Ini maklum, terkecuali adalah musabbihah. Nah, jadi kurang lebihnya ini. Kalau ini kau aja bang langsung ke sini lah. Kalau ini gini nah, maksudnya sebahagia karena kau bertahan. Nah, jadi kurang lebihnya untuk jari kiri sama tadi berbetulan, kada taulur, kada maju, kada. Kemudian ini dipegang. Terkecuali musabbihah atau muhallilah. Nah, ini nakarnya. Ada juga orang ulur keduanya, lalu baca tahiyat sampai kepada illallah, hanya digenggam, hanya jadinya diangkat. Padahal dari awal seperti ini maqbudah, digenggam, terkecuali muhallilah, cuma ini yang ada. Nah, dari awal artinya pada ketika kita mengawali bacaan sudah yang ini posisi tangan kita sebelah kanan. Jadi bacaan ya tahiyat kurang lebihnya seperti ini. Kadang ini nggak ada. Nah, jadi jari-jarinya itu disatukan, ada direnggangkan, dipisahkan, ada. Nah, kemudian diurat, ada digenggam, ada kayak ini. Terkecuali sebelah kanan dan tidak. Jadi pentinglah sunnah-sunnah ini diamalkan, ya. Menambah pahala kita. Kemudian pandangan kita dari awal sholat, dari awal sembahyang kita memandang ke tempat sujud. Itu dari awal sembahyang. Dari awal sembahyang memandang ke tempat sujud. Terkecuali di saat kita membaca tahiyat awal atau tahiyat akhir, di saat kita mengucapkan kalimat illallah, pandangan kita mengarah ke telunjuk yang diangkat. Nah, kalau tahiyat awal berarti sampai kita membacakan sholawat berdiri, berarti rakaat yang berikutnya
Kalau tahiyat akhir berarti sampai kita mengucapkan salam. Nah, jadi posisi mata kita berpindah itu di saat kita mengucapkan illallah. Selain daripada itu, memandang ke tempat sujud. Jadi gunanya apa? Supaya kita jangan terganggu. Mati memandang ke tempat sujud itu sebaiknya ganggu. Soalnya kalau kita memandang, ada sekalian memandang apa? Memandang pelabur. Bisa nih hayalan hilang, hayalan. Bisa kehusyuan dalam bacaan itu hilang. Mungkin kada ingat lagi dalam bacaan, mungkin tak gana membaca, kada tak baca lagi karena asyik melihat pemandangan, atau tak baca umpama 01 umpamanya ada situ apa orangnya tuh pakuk orang melihat itu ya, kalau gambarnya mahal gambar sini ya 500.000 sih kan bagi 500.000 sih kok ini lebih banyak di rumah 3 juta malah nih mahal ke situ ya, makanya disuruh memandang ke tempat sujud. Nah, terkecuali daripada ketika mengucapkan illallah. Nah, di saat kita mengucapkan illallah, Rabbul Muhallilah, mengangkat daripada tangan mengangkat telunjuk kita. Jadi kayaknya posisinya kurang lebihnya. Nah, jadi kan banyak ini tadi banda pada ketika illallah angkat tuh cuma sedikit, kadang kayak ini kadang rata miring sedikit, enggak. Nah, imalah condrong atau miring. Seperti mana bilangan 53 aja. Memang sebenarnya kalau bahasa Arab ya, ini 5 ini. Nah, bawah sini 5 ini. Ini rigid 3, 53. Nah, ada juga kayak ini terlalu panjang ini. Ini sebenarnya kepalanya di bawah sini tangannya. Ini kurang lebih. Nah, illallah, nah, illallah. Gara-gara angkat lah bila tahrik tanpa digerakkan. Kalau melihat mazhab lain kita di Makkah di Madinah beda. Kadang dia geraknya itu mazhab tuh. Artinya pendapat mazhab lain. Kalau kita Imam Syafi'i bila tahrik tanpa digerakkan sampai salah posisinya kayak gini ya. Ini aja. Habis. Kemudian baca tasyahud. Itu baca tasyahud sudah sudah kemarin tentang bacaan tasyahud. Jadi ada yang lebih sempurna, ada yang paling kurang. Kemudian lanjutan lagi, disunahkan berdoa setelah tasyahud dan sebelum salam. Nah, ini. Jadi pada ketika kita sudah tuntung membaca innaka hamidum majid, nah tambahi doa di situ. Kalau kada hendak mantap panjang, mantap pendek. Doa nang jangan sampai ketinggalan nih. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal atau wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu kalau kau itu yang ketiga. Allahumma inni a'udzu min adzabi jahannam. Kalau di sini Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabil nar. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Ini kalau di sini lah bacanya. Kalau di sini Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Intinya minta perlindungan dari neraka, minta perlindungan daripada azab kubur, minta perlindungan daripada fitnah hidup dan fitnah di waktu mati, dan fitnah daripada munculnya dajjal. Penting benar doa sama tadi itu duduk antara dua sujud. Kalau di sini panjang doanya macam-macam nih.
ditambah ya Allah mobil lima tadabba ma'akhirtu ma'asaratu ma'alantu ma'asaratu wa ma ta'ala bihi minni anta nabdi ma'anta ma'akhir la ilaha illa anta Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi ini mah doa itu dari Allah, inna a'udzubika min adzab bi jahannam min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian yang berikutnya disunahkan di waktu salam. Nah, apa-apa yang disunahkan di waktu salam. Kalau salamnya hukumnya wajib. Nah, jadi apa yang disunahkan di waktu salam? Pertama, memulai salam wajahnya itu tetap dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi waktu kita mengucapkan salam, wajah masih posisinya menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi mengucapkan salam ini masih dalam keadaan menghadap kiblat. Jangan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salamnya berpuling ke sini. Aturannya bergana-gana muha dulu ke arah kiblat. Tuntung makan mim alaikum, hanya berpuling, hanya iltifat, hanya menoleh. Assalamualaikum warahmatullah. Ada Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah gitu kan biasa tuh. Ya tidak banyak orang gawe ini gitu. Padahal sunnahnya itu waktu salam wajah masih dalam keadaan menghadapi kiblat. Nah itu yang perlu satu. Kemudian salam yang kedua. Salam yang kedua itu sunnah hukumnya. Tapi ingat, kalau kada batal, amunnya batal, kada usah lagi salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh. Kada usah lagi salam yang kedua, haram hukumnya. Tidak boleh, haram. Nah, jadi bukan sunnah lagi, bukan makruh tapi haram. Kalau kita tahu kan, kita ada tahu kan. Nah, jadi jangan dijauhi gitu. Kalau usah dijauhi, kalau sudah kita batal, pada ketika kita sudah mengucapkan salam yang pertama batal, salam yang kedua tidak perlu lagi. Jadi salam yang kedua hukumnya sunnah. Kemudian iltifat, menoleh ke kanan waktu salam yang pertama, menoleh ke kiri pada ketika salam yang kedua. Berpaling bahasa kitanya, yang sekira-kira dilihat akan pipinya. Assalamualaikum warahmatullah. Orang yang di sebelah kanan kita melihat dengan pipi kita. Assalamualaikum warahmatullah. Melihat orang yang di sebelah kiri akan pipi kita. Jangan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada melihat. Ya lah, nanti sini ada lihat, orang sini nanti sini lihat. Saya kira-kira dilihat pipi kita. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi bujur-bujur berpaling gitulah maksudnya. Bujur-bujur menoleh. Jangan berbahaya kayak rumah orang kada berbaikan. Kalau tiga ya, ada potongan kada berbaikan kalau tiga. Musuh berat kalau tiga nih ada apa menoleh. Nah, jadi sekira-kira bujur-bujur pipi itu nanti dilihat oleh orang yang di sebelah. Yurok khatuh, dilihat orang. Bukan kita yang melihat, kita orang melihat pipi deh. Maksudnya orang yang di samping kita kan. Nah. Kemudian disunahkan menoleh itu memalingkan wajah itu pada ketika sudah mengucapkan mim alaikum. Nah, jadi berarti Assalamualaikum warahmatullah. Hanya warahmatullahnya. Sama dia juga ke kiri kita juga. Jadi jarak di sini disunahkan salam itu
idraj, bukan dipanjangkan. Jadi sunat mengucapkan salam itu apa dari kita cepat pendek, tapi tetap menjaga harkat alimnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, kan itu mah. Cuma maksudnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu. Tetap panjangnya tetap dijaga, cuma sesuai dengan harkatnya kan, satu alif. Assalamualaikum warahmatullah. Panjang banget itu. Ada sunnah itu. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, idraj namanya. Tapi bila ini sampai yang kayak tadi panjang, nah itu ada sunnah. Ini imam biasanya orang sampai yang seorang bilang dapat kereta. Imam aja nih, beda potongan bergaya-gaya. Jadi jangan dipanjangkan gitu, jangan dipanjangkan. Jadi berangsur, salamnya itu berangsur tanpa dipanjangkan. Kemudian lagi disunahkan duduk istirahat setiap rakaat yang dia mau berdiri setelah rakaat tersebut. Berarti ini rakaat yang pertama naik rakaat yang kedua, kemudian rakaat yang ketiga naik rakaat yang keempat, ya. Jadi disunahkan istirahat, duduk istirahat, bangkit sujud yang kedua, rakaat yang pertama berarti mau naik rakaat yang kedua, bertahan duduk istirahat. Ini biasanya orang cepat biasanya yang sunnah. Jadi pada ketika kita bangkit daripada sujud yang kedua, rakaat yang pertama Allahu Akbar. Jadi ada duduk istirahatnya. Kada Allahu Akbar, kada duduk istirahatnya tuh. Jadi duduk istirahat sunnah. Nah, terkecuali kalau kita duduk sujud karena tilawah. Biasanya kan subuh Jumat sejedah, bukan? Turun kita sujud karena tilawah, karena bacaan sujud. Nah, itu pada ketika bangkit, nah kada disunatkan duduk istirahat, langsung aja. Tapi kalau bukan tilawah, nah seperti mana tadi rakaat yang kedua bacaan naik tuh, bangkit daripada sujud yang kedua, naik ke rakaat yang kedua, Allah duduk istirahat, baru naik. Rakaat ketiga naik rakaat keempat, itu juga. Jadi luar biasa lah di dalam sembahyang ini, paling banyak sunnah sudah dilakukan. Makanya paling afdal ibadah itu sembahyang. Wah, luar biasa.